sekali bisa menyapa pendengar di rumah di podcast Umi, ruang ngobrol santai yang membahas cerita usaha masyarakat daerah dan bagaimana pembiayaan Umi hadir untuk mendukung UMKM agar terus tumbuh dan berkembang. Kalau kita bicara soal usaha, sebenarnya usaha itu sangat lekat dengan karakter dan potensi daerahnya. Apa yang tersedia di alam sekitar, itulah yang kemudian diolah dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kabupaten Pesisir Selatan punya potensi yang sangat besar. Dengan luas wilayah sekitar 6.049 km persegi, Pesisir Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan luas wilayah terluas di Provinsi Sumatera Barat, yang terbagi ke dalam 15 kecamatan dengan kondisi geografis yang beragam. Ada wilayah pesisir yang kuat dengan aktivitas kelautan, dan ada pula kawasan daratan dengan tanah yang subur. Kondisi ini membentuk pola usaha masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor berbasis alam. Hal ini juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan dalam publikasi Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB di daerah ini. Artinya, sektor-sektor inilah yang menjadi penggerak utama roda ekonomi masyarakat, termasuk UMKM yang dijalankan secara sederhana namun konsisten. Kalau kita melihat lebih dekat, UMKM di daerah seringkali bukan hanya soal usaha, tapi juga menjadi penggerak ekonomi keluarga. Dikelola bersama, melibatkan anggota keluarga, dan menjadi sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti cerita yang akan kita angkat di podcast Umi episode kali ini, kita akan membahas kisah sukses salah satu debitur Umi binaan PNM, Ibu Cynthia, yang menjalankan usaha perkebunan singkong bersama keluarganya. Usaha Ibu Cynthia dijalankan secara gotong royong bersama keluarganya, mulai dari mengolah lahan, menanam, memanen, hingga melakukan pengolahan awal singkong. Namun, seperti banyak UMKM lainnya, tantangan utama yang dihadapi di awal adalah keterbatasan modal. Melalui pembiayaan Umi dari PNM, Ibu Cynthia dan keluarga dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menyewa lahan yang kemudian dijadikan kebun singkong. Dari lahan inilah, usaha keluarga ini mulai berjalan lebih optimal. Bener banget, disinilah kita bisa melihat bagaimana pembiayaan Umi tidak hanya membantu menjalankan usaha, tetapi juga menggerakkan perekonomian keluarga, membuka ruang kerja, serta memberikan kepastian penghasilan. Saat ini, singkong yang dihasilkan kemudian dibersihkan, dipotong dan dikumpulkan untuk dijual kepada pengepul. Mayoritas pembelinya adalah pelaku usaha olahan singkong, seperti usaha keripik singkong. Kita tahu bahwa olahan singkong seperti keripik sanjay dan berbagai produk sejenis sudah menjadi oleh-oleh khas Sumatera Barat yang dikenal luas. Potensi inilah yang membuka peluang pengembangan usaha ke depan. Harapannya, ke depannya Ibu Cynthia dan keluarga tidak hanya menjual singkong dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga mulai mengolah produknya sendiri sehingga nilai tambah yang dihasilkan menjadi lebih besar. Dengan pengolahan lebih lanjut, kemasan yang menarik, dan branding yang tepat, produk olahan singkong ini berpeluang menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus untuk mendorong UMKM dapat naik kelas. Nah, sampai di sini dulu episode kali ini tentang perjalanan usaha Ibu Cynthia, peran pembiayaan Umi dari PNM, serta harapan ke depan agar UMKM berbasis potensi lokal dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Tetap bersama kami di podcast Umi dengan cerita inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa!